Halo masyarakat Kabupaten Jayapura, jumpa kembali bersama saya Ines Marweri. Kami akan bincang-bincang terkait dengan kegiatan atau DMM Disduk Capil menyapa masyarakat. Kita tahu bersama bahwa ini adalah salah satu dinas yang sangat penting untuk masyarakat bisa memiliki surat-surat atau keabsahan surat-surat yang bisa dimiliki oleh masyarakat. Karena itu kita akan bincang-bincang kali ini ada satu aplikasi yang ini sendiri baru ketahui, yakni IKD. Sebelumnya ini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu 3 narasumber sebagai berikut. Ada Kepala Dinas Bapak Herald J. Perhitu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Ines, selamat pagi masyarakat Kabupaten Jayapura yang saya kasihi. Apa kabar Pak? Baik Mbak Ines. Sangat baik ya, puji Tuhan. Berikut ada Pak Kabid Piak, ada Pak Meisya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Ines. Bagaimana perasaan Bapak pagi ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Yang berikut ada operator IKD, ada Kak Christian Feinsenem. Halo Kak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Kita akan bincang-bincang lebih jauh nih terkait IKD. Mungkin bisa diberitahukan terkait IKD. IKD ini apa ya? Karena ada masyarakat yang belum mengetahui apa itu IKD. Mungkin ini bisa ditanggapi oleh Bapak Kadis. Ya Mbak Ines, jadi kalau kita bicara IKD ini kan identitas kependudukan digital. Nah, identitas kependudukan digital ini kalau kita simak dari Permendagri 72 tahun 2022 itu mengenai standar dan spesifikasi perangkat keras, ya, perangkat lunak dan blanko KTP elektronik serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital. Jadi di samping ada KTP elektronik yang fisiknya itu, kita juga sediakan tentang yang di software. Jadi softwarenya itu tentang IKD ini, identitas kependudukan digital ini. Jadi kalau kita mau kemana-mana ya mungkin lupa KTP kan bisa ada di handphone kita. Nanti lebih jelasnya dijelaskan oleh Pak Kabid dengan operator ADB kita. Baik, untuk Pak Meisya sendiri nih, kenapa sampai ada inisiatif untuk masyarakat bisa memiliki IKD? Ya, ini kan dalam rangka pengembangan KTP elektronik, Mbak ya. Jadi kalau KTP elektronik kalau bedanya kalau dia fisik, kalau IKD ini dalam bentuk aplikasi Aplikasi. Ya, itu sehingga ini bagian dari inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seluruh Indonesia untuk lebih ke era digitalisasi. Jadi pengembangan ini terus dikembangkan oleh Disduk Capil, yang mana nanti setelah IKD mungkin akan muncul lagi sistem namanya face recognition. Jadi nanti mungkin, tapi itu pengembangan berikutnya. Yang sekarang ini yang sedang berjalan ini adalah IKD, identitas kependudukan digital, di mana ini lebih praktis karena kalau KTP hilang harus lapor fisik, kalau IKD ini untuk dijamin tidak akan hilang selama HP-nya masih dipegang oleh masyarakat. Jadi lebih praktis. Lebih praktis ya. Baik, nanti nih saya akan tanyakan lagi pertanyaan selanjutnya untuk Kak Christian. Apa saja yang diperlukan oleh seorang operator IKD untuk melayani masyarakat yang ingin memiliki IKD ini? Baik, untuk apa saja yang kita perlukan, tentunya di Dinas Dukcapil yang kami perlukan adalah aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau yang biasa kami singkat SIAK. Karena ini merupakan penunjang untuk bagaimana masyarakat mereka bisa datang dan daftar mengaktifkan aplikasi IKD tersebut. Karena untuk mendaftarkan aplikasi IKD ada namanya verifikasi barcode. Verifikasi barcode ini masyarakat
barcode-nya langsung datang ketemu dengan operator IKD, dan kemudian barcode itu kami tampilkan di aplikasi SIAK, dan kemudian nanti barcode itu yang digunakan untuk mengaktifasi aplikasi IKD tersebut. Bagaimana mengatasi kendala? Maksudnya ada tuh masyarakat yang tidak memiliki smartphone. Apakah mereka harus memiliki, mau tidak mau mereka harus punya IKD, lalu mereka hanya punya HP biasa. Ini gimana solusinya? Ya, tentunya kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Kabupaten Jayapura. Kita tahu bahwa ada beberapa orang tua yang mungkin tidak bisa mengakses handphone. Terus ada beberapa daerah yang tidak bisa kita jangkau jaringannya. Jadi untuk hal-hal seperti itu, tentunya KTP elektronik yang berupa fisik, yang berupa kartu, itu tetap kita gunakan. Jadi yang memiliki HP sudah bisa untuk mengaktifasi IKD, yang belum memiliki HP atau yang mungkin belum terjangkau jaringannya, itu tetap menggunakan KTP elektronik atau KTP fisik, KTP kartu seperti itu. Pak Kadis, apakah setelah ada aplikasi KD ini, cara inisiatif atau cara-cara yang diambil oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil sendiri untuk masyarakat mengetahui aplikasi ini seperti apa? Mungkin mensosialisasi atau ada pelatihan atau training mungkin bisa ditambahkan? Ya, memang untuk kita sosialisasi tetap jalan ya. Kita ke kampung-kampung, ke distrik yang kita kunjungi, tetap kita sosialisasi mengenai IKD ini. Kita siap untuk langsung mengoperasikan itu. Tapi memang persyaratannya bukan hanya HP biasa, HP Android, atau kalau yang iPhone namanya apa ya? iOS. Ya, iOS. Nah itu yang harus dimiliki oleh masyarakat. Tapi kan kita punya masyarakat ini kan kita tahu belum semua untuk memiliki HP Android itu. Nah, jadi yang belum memiliki HP Android itu yang tadi Christian sampaikan itu tetap menggunakan KTP elektronik yang biasa. Tapi yang sudah punya Android dan iPhone misalnya, itu bisa kita lakukan itu. Jadi memang kita sosialisasi, bahwa juga ada pelatihan-pelatihan yang kita lakukan di Horex dan sekretariat itu kita sampaikan juga untuk mereka, untuk teman-teman yang ada di kampung-kampung ini. Kita punya kader-kader yang di kampung yang kita sudah latih ini bisa menyampaikan kepada masyarakat. Ya, sehingga nanti mereka bisa kunjungi ke sini, kita bisa lakukan itu. Ataupun kalau kita pas ke tempat mereka dan jaringan itu tersedia, itu pasti kita bisa melakukan itu. Kalau memang jaringan tidak ada, itu yang kendala ya. Itu kendalanya. Ya mudah-mudahan Kominfo dengan ada program yang mereka lakukan ini untuk pemancar untuk itu ya, bakti itu. Ya, bakti dari Kominfo itu kalau bisa difungsikan dengan baik, maka saya pikir bahwa ini bisa jalan sih. Iya. Dan cakupan kita kali ini masih rendah sekali, karena memang kita sudah lakukan untuk semua dinas, tapi kan kita layani ini kan bukan hanya Kabupaten Jayapura ya, kalau ke dinas-dinas ini, tapi yang tinggal di kota juga kita layani gitu. Juga ya. Kita layani semua. Nah, sehingga memang kita punya cakupannya ini masih belum belum menyeluruh ya. Belum menyeluruh. Begitu. Dari Pak Kabid SIAK sendiri, untuk apakah masyarakat bisa menginstal aplikasi ini atau bagaimana caranya? Mungkin Pak Kabid pihak atau operator yang bisa menanggapi ini. Apakah masyarakat tinggal saja langsung browsing, buka aplikasinya, langsung mereka mendata, atau bagaimana? Mereka membawa diri ke sini? Ya. Mbak Ines sambil minum. Oh iya, lupa. Terima kasih Mbak Ines. Nanti kalau secara teknis nanti operator kami yang menjelaskan, Mas Kris. Jadi satu hal, KTP digital IKD ini
tadi Pak Kadis sudah sampaikan sosialisasi dan pelayanan, kita sudah melakukan di awal sudah melakukan pelayanan di seluruh OPD yang ada di Gunung Merah, termasuk kita juga pernah ke Kesatuan Rindam, ke perbankan, jadi ada ke beberapa instansi kita juga sudah laksanakan. Dengan kemarin ada pelatihan. Harapan kami adalah setelah kader ikut pelatihan kader Apindo kemarin, kebetulan mereka memiliki HP yang standar untuk itu, dan kita sudah layani KD. Harapannya setelah itu dia bisa sampaikan ke yang lain. Bukan berarti yang masyarakat tidak punya atau belum memiliki HP yang sesuai standar, harus memiliki, nanti larinya dananya dari mana. Jadi tetap tadi saya kan KTP yang lama masih berlaku. Begitu juga yang sudah memiliki KTP, terus dia sudah mengurus KTP digitalnya, masih berlaku juga. Cuman kalau yang perbedaannya, kalau KTP kan kemungkinan hilang, yang fisik ini kemungkinan hilang, kemungkinan rusak itu kan besar. Tapi kalau sudah bentuk digital kan lebih aman. Satu hal lagi, seluruh pengurusan tersebut Mbak Ines, kita tidak bebankan biaya sama sekali, jadi gratis. Gratis ya. Ya, baik. Seperti itu. Mungkin operator sedikit menjelaskan saat masyarakat sudah mengetahui bahwa ada aplikasi baru tuh yang disampaikan oleh Dinas Capil. Apakah mereka hanya di rumah saja bisa memiliki aplikasi itu, langsung mendata, atau mereka harus datang ke kantor? Oke, baik. Saya akan menjelaskan tata cara bagaimana kita mengaktifasi aplikasi identitas kependudukan digital ini. Yang seperti yang tadi ditanyakan, apakah harus datang ke kantor atau lewat rumah saja? Yaitu kedua-duanya bisa. Bisa ya? Kedua-duanya bisa. Jadi untuk cara yang pertama tentang yang bagaimana kita ke kantor, itu kita di kantor kita aktifkan dulu, kita download dulu di Play Store atau di iOS. Kemudian nanti ada beberapa formulir yang harus kita isi di dalam sistem aplikasi tersebut, berupa nomor induk kependudukan, email, dan juga nomor HP. Dan setelah itu kemudian kita akan diarahkan untuk foto selfie. Setelah foto selfie, kita akan namanya scan QR code yang ada di itu ketemu langsung dengan operator. Karena kita harus verifikasi dia punya barcode, di scan ya barcode-nya dari aplikasi tersebut. Itu cara yang pertama, ketemu langsung. Cara yang kedua itu bisa melalui video call. Video call dengan operator. Jadi masyarakat bisa mengisi, kemudian nanti video call dengan operator. Namun di sini masyarakat harus membutuhkan 2 perangkat. Ya, 2 perangkat ini. Jadi kalau misalnya 2 perangkat, 1 perangkatnya untuk mendaftar, 1 perangkatnya untuk video call. Nanti scan QR code-nya dari video call tersebut. Masyarakat Kabupaten Jayapura ini sesuatu yang benar-benar sangat memudahkan kita. Mengapa tidak kita memaksimalkan kesempatan ini untuk memiliki IKD? Karena hanya di rumah saja, asal menggunakan dua handphone ya, kita sudah bisa mendaftar. Apalagi ada distrik yang terjauh nih di Kabupaten Jayapura. Selain itu, Ines juga mau tanyakan nih, bagaimana respon masyarakat setelah mendengar ada IKD? Bagaimana mereka? Apakah ini sesuatu yang sulit? Tidak apa-apa, kan saya punya KTP, untuk apa? Bagaimana nih respon dari masyarakat setelah mengetahuinya? Mungkin dari Bapak atau dari Pak Kabid sendiri. Operator itu Pak pasti di dalam ya. Ya, terima kasih Mbak Ines. Dan memang kalau kita membicarakan respon masyarakat beragam ya, beragam. Jadi ada yang bilang, terima kasih ini teknologi yang kekinian, jadi kita bisa ngikuti. Ada juga yang begitu. Ada juga yang kayak disampaikan Mbak Ines tadi. Untuk apa, kan saya sudah punya KTP, toh fungsinya sama. Ya, beragam. Jadi kalau dari beberapa respon dari masyarakat, memang kita masih memerlukan sosialisasi yang lebih intens.
akan Iya. fungsi dan manfaat IKD ini. Karena itu kan makanya tadi Pak Kadi sampaikan kita baru mencapai sekitar 1% dari Iya. warga wajib KTP yang ada di Kabupaten Jayapura. Jadi dari situ kita memang perlu sosialisasi terus. Salah satunya DMM ini. Harapan kami setelah DMM Iya. masyarakat nanti mendengar terus akan menindaklanjuti datang ke kami. Iya. Persoalan tadi yang bisa di rumah atau bisa di kantor, saya tambah satu lagi. Iya. Bisa saat kita pelayanan ke lapangan. Kita ada namanya pelayanan terpadu. Jadi itu seluruh dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Dukcapil kita akan layani di situ. Selama di daerah tersebut ada jaringan internet, nah, kami akan bisa memproses IKD. Baik. Seperti itu. Tadi Pak Kadis katakan bahwa fungsi dari kita memiliki IKD ini kalau suatu ketika kita sementara dalam perjalanan dinas mungkin atau dalam perjalanan kerja lupa KTP, lalu kita membutuhkan, apakah sejauh itu hanya itu saja atau ada manfaat lain yang bisa kita peroleh untuk memiliki IKD ini? Sebenarnya manfaat lain banyak ya. Cuma sementara direalisasikan oleh Dirjen Dukcapil misalnya dengan perbankan ya, sementara di ini sehingga nanti orang mungkin tidak perlu lagi bawa fisik. Dengan IKD itu saja bisa. Kan ada barcode-nya itu. Bisa di-scan saya di perbankan. Nah, dia bisa muncul, kita punya KTP sudah bisa muncul di situ. Nah, ini lagi dikembangkan terus. Jadi ada kerjasama yang sudah dilakukan sehingga orang lebih mudah untuk menggunakan IKD ini. Lalu kemudian di IKD ini sendiri juga di aplikasinya ini itu juga terhubung dengan pemilu kada, dengan pemilu ini. Ya kita sudah langsung bisa tahu kita punya TPS-nya di mana. TPS-nya di mana? Oh, begitu sudah ada ya. Di dalam aplikasi itu sudah ada. Sekarang lagi pembaruan data terus. Jadi nanti kalau pas tiba hari hanya sudah pemilih tetapnya sudah ditetapkan, maka itu dengan sendirinya kita sudah bisa mengakses. Nah, pertama kali kita lakukan ini kan kita sudah tahu tuh. Waktu buka itu, saya punya TPS-nya kok di sini. Oh, gitu ya. Tapi sekarang lagi pembaruan sehingga nanti bisa ini dengan kesehatan misalnya ya, kartu BPJS, KIS dan segala macam itu juga ada di sini. Nah, lalu ada kan kita sekarang ini kan dengan pajak itu kan sudah pakai NIK. Nomor pajak itu kan sudah diganti dengan NIK. Kita sudah, nah itu juga ada juga di aplikasi ini. Jadi bisa nanti dikembangkan terus sehingga IKD ini, di aplikasi IKD ini itu kaya dengan berbagai macam kemudahan sebagai warga negara, kependudukan kita dan segala macam. Dan manfaatnya juga sangat banyak ada. Ya. Kan di situ kan sudah ada KTP kita, sudah ada kartu keluarga, ya biodata kita, satu keluarga itu sudah bisa kita cek di situ, sudah bisa ada di situ. Jadi sebenarnya manfaatnya banyak sih. Iya. Nanti tinggal finalisasinya. Ini kan sekarang lagi dicek-cek ya. Dan juga saya mau kasih tahu bahwa nanti mungkin kita tidak perlu ke Dukcapil lagi kalau dengan aplikasi ini. Orang mau pindah penduduk, mau ini bisa langsung linknya ada di dalam ini bisa. Tapi ini lagi proses untuk penyempurnaan daripada aplikasi ini. Jadi kita sementara buat, tapi nanti penyempurnaannya akan dengan sendirinya memudahkan kita yang petugas Dukcapil. Kita tidak capek lagi ke masyarakat. Kalau menyadari dia tidak perlu lagi ke sini, menghindari dari calo dan sebagainya. Jadi dia sudah langsung bisa mengakses dengan aplikasi IKD ini. Asalkan mereka sudah memiliki KTP elektronik ya. Iya, sudah memiliki. Kan persyaratannya kan harus ada punya kartu keluarga yang sudah kartu keluarga dengan KTP yang sudah ada. Bisa ini karena basisnya NIK. Dari operator sendiri, apakah ada kendala yang ditemui saat melakukan perekaman untuk menerbitkan IKD ini? Kendala yang sering dialami ini apa?
Baik, untuk kendala-kendala yang sering saya alami, yang pertama karena aplikasi ini masih baru sekali, baru dirilis pada tahun 2022 di bulan Juni, sehingga banyak masyarakat yang belum tahu. Sehingga kita perlu upaya-upaya seperti sosialisasi. Yang berikut kendala yang saya sering hadapi adalah seperti tadi, ada beberapa masyarakat yang mungkin tidak memiliki pulsa data atau tidak bisa mengakses jaringan. Seperti itu kadang kami harus membagikan internet kami, ya istilahnya hotspot untuk mereka itu sebagai salah satu solusi bagaimana masyarakat bisa menginstal identitas kependudukan digital ini. Yang berikut kendala-kendala lainnya itu biasanya yang saya alami adalah bagaimana respon masyarakat tadi itu. Respon masyarakat, mereka kadang kita jelaskan, mereka sudah kita pakai yang KTP fisik aja gitu. Baik. Mungkin itu kendala-kendala yang saya hadapi. Terkait dengan internet tadi, mau tidak mau harus sambungkan data pribadi nih. Apakah di kantor sendiri ada wifi? Di kantor ada, kadang sering saya pakai juga untuk bagaimana masyarakat bisa hubungkan seperti itu. Pastilah, dinas besar kan, tidak mungkin ada wifi. Baik, di menit terakhir nih, Pak Kadis, harapan Bapak setelah menerapkan IKD ini kepada masyarakat, apa yang bisa Bapak sampaikan sebagai pesan kepada masyarakat nih untuk kesempatan ini? Ya, harapan saya bahwa semua masyarakat yang sudah persyaratannya sudah memiliki KTP elektronik, kalau bisa dia juga mengakses untuk IKD ini. Ya, jadi ada tanggung jawab moral lah untuk dia bisa menyampaikan ini. Dan satu ketika nanti mungkin ke depan ini yang digunakan IKD ini, identitas kependudukan digital, tidak lagi KTP fisik itu. Karena bayangkan Mbak Ines, KTP fisik ini makan triliun ini. Iya, pengadaannya makan triliun. Nah, kalau ini IKD ini sudah bisa diakses oleh semua warga negara Indonesia yang sudah wajib KTP, maka saya berpikir bahwa kalau itu sudah ini penghematan luar biasa dari pemerintah pusat terhadap ini KTPL ini. Berarti ini bisa dibilang satu solusi yang diambil oleh pemerintah pusat menjelang masa inflasi, supaya dengan memiliki IKD ini bisa mengimbangi. Gitu. Jadi belangkonya ini kita sudah tidak lagi ini mengakses kan. Kalau misalnya satu ketika sudah diberlakukan secara umum untuk semua warga negara, makanya mau dan tidak mau, suka dan tidak suka, ya mereka harus memiliki itu. Tanpa lagi kita mencetak lagi KTP. Karena itu kan harganya juga lumayan tuh. Iya, tapi kan kelahiran terjadi setiap hari, Pak. Iya, kalau KTP kan bukan bicara menyangkut kelahiran. Iya. Ya, itu kan individu yang sudah 17 tahun ke atas kan. Iya, benar. Gitu. Kalau yang lahir bayi, ya kita punya ini hanya untuk akte kelahiran dengan KIA, kartu identitas anak. Gitu. Berarti ini yang menjadi, mungkin bisa dibilang ini yang menjadi alasan oleh pemerintah pusat mengambil inisiatif untuk bisa masyarakat memiliki IKD ya. Iya, kalau memang ini bisa terjadi dan semua menggunakan ini, saya pikir bahwa penghematan luar biasa nanti. Iya kan, masyarakat selama ini menganggap bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, kota itu memiliki banyak uang. Kenapa harus mereka mengatakan seperti itu? Kalau banyak uang ya kita ini tidak kesulitan lah. Nyatanya kita kesulitan juga untuk program-program kita harus jalan ini kan kesulitan juga kalau anggarannya tidak mencukupi. Iya. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Dari Pak Kabid Piak, mungkin ada pesan yang disampaikan kepada masyarakat dan harapan Bapak bagaimana? Ya, terima kasih. Sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Kadis secara keseluruhan ya. Kalau tadi disampaikan IKD ini salah satu upaya penghematan
penghematan biaya. Iya. Dan Capil sudah, jangan lupa, Capil sudah melaksanakan ini. Iya. Di awal itu dulu kan, kalau Mbak Ines masih ingat, kartu keluarga warna biru. Iya. Nah, itu kertas security. Iya. Nah, sekarang sudah tidak lagi. Iya. Jadi itu sudah salah satu upaya-upaya Dukcapil untuk menghemat pengeluaran uang negara. Jadi sekarang kan cukup kertas HVS, warna putih, ukuran A4 80 gram, dan itu bisa juga dicetak di rumah masing-masing sesuai dengan permintaan. Ya, harapan kami masyarakat yang sekarang sudah memiliki KTP segera juga mengurus IKD-nya. Karena IKD gampang, tidak harus datang ke Capil. Tadi sampaikan oleh operator kami, dia bisa dari rumah, tapi syaratnya dari 2 HP karena satu untuk video call. Bisa juga nanti pas saat kita ada pelayanan mobile, pelayanan terpadu, kita juga akan melayani seperti itu. Baik. Ya, Terima kasih Pak. Dari operator sendiri mungkin langsung menambahkan nomor telepon yang bisa masyarakat hubungi pada saat masyarakat yang berada di distrik yang paling terjauh di Kabupaten Jayapura, dan harapan kepada masyarakat. Silakan. Baik, untuk harapan saya kepada masyarakat bahwa aplikasi ini tentunya sangat memudahkan. Tentunya sangat memudahkan, kita dapat mengakses KTP, kita dapat mengakses kartu keluarga, kita juga dapat mengakses akte kelahiran dan juga kartu identitas anak di dalamnya. Mungkin yang perlu saya tekankan ke teknisnya aplikasinya saja, bahwa aplikasi ini satu HP itu satu data. Satu HP satu data, dan sifatnya itu kita melayani keluarga kita sendiri. Keluarga kita sendiri. Jadi kalau kita terdaftar di satu aplikasi itu, keluarga kita sendiri yang kita layani, seperti itu. Untuk nomor HP yang dapat saya sampaikan, kalau ke nomor pribadi saya bisa saya sampaikan secara langsung saja ya. Kalau untuk nomor pribadi bisa dicatat 0852 5459 0046. Nah, itu nomor sehari-hari saya yang saya pakai untuk bisa masyarakat bisa konsultasi kepada saya. Ada juga nomor HP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, admin 1 dan admin 2, namun saya kurang hafal, jadi tidak apa-apa, tidak jadi masalah ya. Terima kasih. Apakah setelah masyarakat yang mengikuti sosialisasi untuk IKD ini, sebagian dari situ sudah memiliki IKD? Sebagian dari situ setelah mengikuti pelatihan, apakah mereka sudah memiliki IKD ini, sudah mendaftar, Pak? Sudah ya? Sudah. Berarti lumayan kan? Misalnya kita dari satu orang sampaikan ke 10 orang gitu ya. Satu orang sampaikan ke 10 orang, berarti lumayan kan? Nggak banyak. Berarti ya tergantung dari kesadaran masyarakat juga kan. Kita kan tidak bisa memaksa masyarakat. Dia punya kesadaran bagaimana memiliki dokumen kependudukan itu, dia merasa penting dengan dokumen itu, maka dengan sendirinya dia bisa mengakses gitu. Baik. Terima kasih untuk kesediaan waktunya. Kita sudah bincang-bincang Pak Kadis, Pak Kabid, dan juga operator. Terima kasih. Terima kasih juga Mbak Ines, masyarakat Kabupaten Jayapura. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan ini podcast ini bisa menyadarkan masyarakat dan IKD kita bisa terus bertambah peminatnya dan cakupan untuk IKD ini bisa bertambah. Iya. Tuhan berkati kita semua. Pace, masyarakat Kabupaten Jayapura sebenarnya tersusah. Mungkin kamu dengar ini sesuatu yang baru, tapi sebenarnya bukan baru. Kalau memang kamu masih merasa sulit, datang saja ke Dinas Catatan Sipil, Disduk Capil. Kamu tanya di sana, pasti masyarakat akan melayani dengan baik. Apa itu IKD? Mari, orang bisa memiliki dan memudahkan kita. Saat orang mau pergi keluar, kalau lupa KTP, sudah ada kartu identitas kependudukan digital yang ada di handphone, supaya itu bisa memudahkan orang semua untuk melakukan aktivitas di mana saja. Kami akan kembali lagi di sesi berikut. Sampai jumpa.